Karena itu saya undang sekjen DMI Dawai Masjid supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang berteriak. Bagaimana Pak? Kita lawan. Jangan. Oh, jangan. Selamat pagi Indonesia. Nih, satu lagi untuk Bapak yang terhormat, Bapak Yusuf Kalla. Anda pernah jadi Ketua Dewan Masjid Indonesia. Luar biasa. Pernah jadi Ketua PMI. Dan yang lebih hebat lagi, Anda pernah jadi Wakil Presiden. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Anda menunjukkan bahwa Anda masih mempunyai sifat iblis, ya. Dengerin nih nasihat dari Ustadz Abdul Somad, ya. Dengerin. Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Wow. Tuh, dengerin ya, itu nasihat dari UAS untuk kita semua dan terutama Pak untuk Yusuf Kalla. Salam waras. Itu saya. Pak Jokowi itu nggak pernah sekalipun menyebutkan istilah wabah, ternak abah, ternak anis, ternak banteng, atau istilah-istilah yang digunakan untuk merendahkan orang lain itu nggak pernah. Seperti kita tahu juga, rata-rata memang mantan presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat, ada Pak SBY, Pak Budiono, Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga nggak pernah ada seperti itu. Jadi saya juga heran ketika Yusuf Kalla yang mantan wakil presiden malah menurunkan levelnya ke tingkat itu. Dan sebenarnya ada satu pertanyaan mendasar dari saya yang dia maksud kasih tahu termul itu tuh, termul itu siapa sih? Apa mungkin dia maksud itu semua pendukung Pak Jokowi? Kalau iya berarti saya termasuk. Dan saya jawab, nggak peduli setan, nggak ada urusan. Mau lu bilang yang bawa Jokowi, mau lu bilang yang jadiin Jokowi presiden, mau lu bilang lu yang lahirin Jokowi, nggak peduli, nggak ada urusan. Wah, Caplin bodat lagi marepet ting dia. Kasih tahu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Oh tidak, bukan karena Pak JK ya. Caplin kalajengking. Pak Jokowi itu jadi presiden karena kehendak yang maha kuasa ya. Dan atas dukungan suara rakyat. Rakyat lah yang mau memilih Pak Jokowi jadi presiden 2 periode. Pak Caplin kalajengking ya. Buktinya itu Abah Anies yang kau danai, kau kasih modal untuk capres kemarin, utang belum bayar ya? Kalah ya, telur busuk yang ada, kalah telak loh. Jadi gimana? Berarti bukan karena Anda ya. Tuh Mak Banteng, Ganjar loh, kalah juga. Berarti bukan kehendak kau Pak Jokowi jadi presiden, tapi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, nggak bakal bisa terjadi. Walaupun sampai jungkur balik, ya. Kita menginginkan Abah Anies kau itu jadi presiden, nggak bakalan jadi presiden kalau bukan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Pak Caplin kalajengking, ya. Padahal kau rajin beribadah, tapi sekarang mulutmu itu sudah kayak setan. Emang kelompok-kelompok kau itu sudah ketahuan. Kelompok kau itu kan si Gatot sama Saidi itu, sama si komis tebal itu. Siapa itu? Lupa aku. Yang pengen memasukkan Prabowo Gibran ya. Kau itu yang ngotot Abah Anies pengen jadi presiden biar bisa Abah Anies untuk melunasi utangnya kepada kau kan Pak JK. Yang sudah banyak. Jangan-jangan bunganya juga dihitung. Sudah nggak tahu lagi tuh bunganya bagaimana. Sok sombong kali kau ngomong. Kok jauh beda dengan Mak Banteng. Mak Banteng pun gitu ngomong. Kalau nggak ada PDIP, Pak Jokowi nggak tahu jadi apa, ya kan? Kau Caplin, kok sekarang mulutmu ke ember. Kemarin waktu jadi wakilnya Pak Jokowi kok diam aja muncung kau itu. Nggak bersuara, nggak berkutik. Sekarang kamu nongol. Karena gagal misi dan tugasmu ya kan untuk memasukkan Prabowo Gibran. Jadi kau buatlah isu-isu seperti itu. Ini manusia laknat, setan kau emang ya. Duh, Pak Caplin tobat wis tuwek. Jangan kayak Abah Anies Sengkuni ya. Amin Rais itu gak imbang kau sama Mbah Sengkuni Amin Rais. Ngomongnya ngelantur.
kau itu sudah tua. Tobat dan perbanyakkan ibadah sebelum ajal menjemput ya. Aduh, sombong betul Pak Jokowi jadi presiden karena saya. Pelek. Gila lu. Selamat siang semuanya. Wow, CK, wow. Semoga ini bisa ya. Semoga video saya bisa terkirim. Semoga TikTok tidak memblokir TikTok saya. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Selamat siang Semuanya, dan semoga kita tetap tergolong orang-orang yang baik dan tetap di jalan yang benar ya. Jalan yang baik, yang benar, yang diridhoi Allah ya. Jangan seperti 01, 03 dan yang berselimut itu. Kayak si JK itu. Naudzubillahi min dzalik ya. Luar biasa. Hah? Inilah orang yang selalu mengaku-ngaku paling beragama. Orang yang selalu ngaku-ngaku paling beragama. 01 ternistakan yang didukung JK. Roy Suryo bilang kan, salah satu pimpinannya dan mensupport Roy Suryo JK. Nggak tahu adat ya. Paling beragama dari 1967 saya belum lahir udah jahat. Udah bikin keributan, merusak fasilitas agama. Jahat ya, Pak. Pasti 98 juga ikut nih satu nih. Dan sekarang bikin kacau lagi. Wow. Bilangin termul. Hey. Termuliakan ya. Luar biasa loh JK. Segitunya marahmu. Mukamu kelihatan, amarahmu kelihatan, panikmu kelihatan. Wow, setan ya. Seperti Roy Suryo, Roy Panji. Apa salah Jokowi? Jokowi jadi presiden yang milih rakyat. Mau dibantu setan iblis, raja jin, raja iblis. Semua raja-raja iblis, semua raja-raja Nusantara mendukung. Tapi tidak dipilih rakyat. Jokowi tidak bisa, apalagi cuman kamu JK. Kamu itu dipilih sama Pak Jokowi karena kamu itu mafia. Karena Pak Jokowi itu paham kamu itu mafia dan kamu itu berisik, makanya ditaruh di kursi wapres untuk menghuni Pak Wapres di kursi wapres. Kamu itu dijadikan patung wapres, paham? Makanya kamu tidak bisa berkutik karena kalau enggak berisik. Pak Jokowi bisa milih siapa aja, tapi tanpa rakyat memilih, Jokowi tidak jadi presiden. Bukan kamu JK, sadar diri loh ya. Munafik. Mafia koruptor pasti munafik. Tinggal menunjukkan ijazah Jokowi lah. Yang mempermasalahkan siapa JK? Kok jadi pada udah aku bilang 01, 03 dan yang berselimut. Kalian itu bodoh-bodoh. Tokoh-tokohnya katanya orang pinter tapi bodoh, mempermasalahkan ijazah Jokowi, merasa paling beragama tapi bikin fitnah, bahkan menggerakkan orang-orang yang gak bersalah untuk demo, untuk menghina, menghujat orang. Luar biasa. Kalian itu dosa berlipat-lipat, dosa menggunung, tapi masih mencari kesalahan Jokowi yang Jokowi itu diam saja. Jokowi bekerja dengan baik. Indonesia ini kalau sampai dipegang kayak orang itu hancur lagi ya. Luar biasa ya. Jadi JK, saya kasih tahu ya. Yang memilih, yang menjadikan presiden Jokowi itu rakyat. Walaupun diusung PDIP, diusung Gerindra, diusung semua partai, rakyat tidak memilih, tidak bisa. Tapi sebaliknya, walaupun tidak diusung partai, rakyat memilih, Jokowi bisa jadi tanpa partai. Nah itu, makanya wali kota Solo Jokowi menang. Nah, dan pastinya gubernur itu dari wali kota, gubernur itu pengalaman rakyat melihat, makanya dipilih sama rakyat. Terus ngapain lo menyalonkan mau jadi apa itu wakilnya si siapa tuh SBY? Wow. Sudah jadi pada gila bener-bener ya, sakit jiwa bener ya. Sakit jiwa emang. 01, 03 ini yang katanya mahasiswa, katanya kuliahan, katanya pakar, katanya ahli. Rupanya pada sakit jiwa demi
uang haram demi jabatan, demi kekuasaan. Kebanyakan mafia koruptor, kebanyakan uang haram ya. Luar biasa. Dari 1167 saya belum lahir, JK ini udah jahat. Sampai sekarang jahat seperti Amin Rais. Luar biasa. Naudzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim ya. Ini JK ini udah tua. Seandainya hari ini dikasih tobat JK, seandainya hari ini dikasih pintu tobat, apakah JK ini bisa mengembalikan, membayar dosa-dosanya? Apakah bisa? Sementara hartanya itu harta mafia, sementara perilaku kata-katanya, hati nuraninya nggak taunya jahat sejahat itu. Apa bisa? Makanya udah setua itu, berapa tuanya? Karena apa? Aku belum lahir dia udah merusak fasilitas agama, gereja-gereja di Kick Andy, jelas. Dan dia bilang iya. Ya, itu ya, Bu, tapi ya. kata JK hanya melempar batu. Berarti sama saja merusak fasilitas agama. Sementara Indonesia ini agama ada 5, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, bahkan 6 ya. Luar biasa ya. Wow, JK bilangin termul. Hei, yang menjadikan presiden itu saya. Sombong sekali loh iblis, setan. Babu setan bangga ya manusia. Kamu itu orang mafia koruptor, udah aku bilang, mafia koruptor termasuk JK ini babu setan. Lo bilang aku babu Jokowi. Jokowi nggak pernah nyuruh Sarah, nggak pernah nyuruh saya. Kalian bilang saya kacung Jokowi nggak kenal saya. Kalian bilang saya itu jongos Jokowi itu belum pernah ketemu saya. Lah kalau kalian itu emang jongosnya Jokowi, kacungnya Jokowi, JK ini jadi wakil Pak Jokowi. Jongos kacung babu Jokowi plus babu setan nih, setan iblis itu raja, setan bala tentara, dan kalian manusia disuruh sama setan. Manusia korupsi aja itu anggaran, kalian korupsi. Udah bohong aja, setan nyuruh bohong, kalian bohong. Anggarannya 20, kalau kalian bilang 50. Itu semen harusnya bangun jalan itu harusnya perlu 10, kalian suruh setan 3, kalian bangun ngikutin 3. Setan, kamu itu babu setan. Mafia koruptor, nggak usah bangga dengan hartamu, babu setan. Sekarang kelabakan sendiri ya. Wah, Pak Jokowi memang luar biasa ya. Bunga bangkai bermekaran mau mulai membusuk. Luar biasa ya. Enak nih termol. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Saya berharap video ini kiranya boleh memberikan bagi kita semua informasi penting. Usai viral di media sosial teman-teman ya, bagaimana Pak JK dinyatakan menista agama kekristenan. Dan seusai Pak JK juga marah ya, mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang membuat Pak Jokowi sehingga bisa menjadi presiden, dan dia menyatakan, mengungkapkan perkataan itu dengan nada yang emosi teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah hal itu viral di media sosial, begitu banyak orang-orang ya semakin mengetahui ya dengan jelas seperti apa beliau ya. Nah teman-teman ya, kita berharap ya kebenaran terungkap ya. Apa yang selama ini tersembunyi, yang tertutup, dibuka dengan jelas di depan mata kita. Dan sementara Pak Jokowi ya, kita melihat ketika dia dikatai, ketika dia diejek ya, beliau itu ya tetap tidak mau menjelek-jelekkan orang-orang yang menjelekkan dia. Bahkan sesuai dengan video yang beredar di media sosial, Pak Jokowi dengan nada lembut mengatakan, saya ini orang kampung, katanya. Nah teman-teman, ini sangat luar biasa ya. Seharusnya sosok pemimpin adalah memiliki jiwa yang sabar seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi, teman-teman. Itu sebabnya kita melihat seperti warga Papua ya, mereka belum move on ya tentang kepemimpinan dari Bapak Joko Widodo ya, yang selama ini kebaikan-kebaikannya ya belum bisa dilupakan oleh masyarakat, khususnya warga Papua, teman-teman, yang selama ini dilupakan, yang selama ini tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan.
Tapi Bapak Jokowi ya kalau kita lihat ya sangat sering sekali pergi ke sana ya untuk tentu melayani ya orang-orang yang ada di sana tentunya teman-teman ya. Nah, kita berharap teman-teman ya apa yang tertutup di dalam negeri kita ini semuanya terbuka ya sehingga bangsa kita ini semakin baik ke depan teman-teman ya. Dalam hal ini teman-teman sesuai dengan pernyataan Pak JK ya begitu banyak mungkin dari saudara-saudara Kristen yang sudah melaporkan ya Bapak JK tersebut ya. Tapi saya mau katakan begini, memang ini kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Biarlah mereka yang mengurus ya, biarlah mereka yang membuktikan apakah Pak JK melakukan kesalahan atau tidak ya. Tapi bagian kita sebagai orang-orang Kristen ya kita tidak boleh memiliki kepahitan ya, seolah-olah mau balas dendam ya. Bahkan janganlah kita memiliki roh yang tidak mengampuni ya. Kita tetap mengampuni Pak JK ya teman-teman, kita tetap mengasihi tentu Pak JK ya, tapi ada tapinya, keadilan tetap harus ditegakkan. Dan kita tahu di negara ini adalah negara hukum, dialah pihak yang berwajib menangani ini seserius mungkin tanpa memandang bulu ya. Walaupun ya mungkin yang dinistakan itu adalah orang Kristen, tapi biarlah ya hukum itu adil seadil-adilnya. Inilah harapan dari dua-dua kita teman-teman ya. Saya berharap video ini memberikan informasi penting bagi kita semua. Salam saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.